Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai akuntansi investasi saham. Nah, bagaimana sebuah perusahaan berinvestasi ke perusahaan yang lainnya? Menurut teorinya, ketika kita berinvestasi ke perusahaan yang lain, dalam pencatatan atau pembukuan, kita sebagai seorang investor ada dua metode, yaitu ada metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Nama lain dari metode biaya adalah cost method, dan metode ekuitas nama lainnya adalah equity method. Nah, bagaimana sih perbedaan antara kedua metode tersebut? Baik, kita langsung saja aplikasikan ke dalam soalnya di sini. Nah, di mana diasumsikan bahwa PT Adira memperoleh 55.000 lembar dari 270.000 lembar saham yang beredar dari PT Aneka yang seharga 7.000 per lembar pada tanggal 1 Juli. Nah, di sini PT Adira ini adalah sebagai seorang investor, atau bisa dibilang PT Adira ini memiliki kepemilikan di PT Aneka, yaitu pada tanggal 1 Juli. Kemudian laba bersih dari PT Aneka untuk tahun tersebut adalah sebesar 6.550.000 dan dividennya sebesar 4.350.000 telah dibayar pada tanggal 1 November. Jika laba bersih PT Aneka untuk tahun berjalan adalah sebesar 8.500.000, dan jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 400 juta dan kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham perdagangan dan tersedia untuk dijual. Kemudian yang diminta yaitu yang pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Adira pada PT Aneka dengan kedua metode. Yang kedua, hitunglah nilai investasi menurut kedua metode. Dan yang ketiga, jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 400 juta diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapa nilai investasi PT Adira dalam PT Aneka pada periode 31 Desember. Baik, langsung saja ke pembahasan dari soal sebelumnya, yaitu yang pertama, catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Adira pada PT Aneka dengan menggunakan kedua metode, yaitu metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Untuk catatan akuntansi yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 1 Juli, yaitu pada saat berinvestasi. Dalam metode nilai wajar atau biaya, ketika kita berinvestasi ke perusahaan lain, berarti investasi kita akan bertambah. Nah, penambahan investasi itu ada di sebelah debit. Nah, berarti di debitnya yaitu investasi dalam PT Aneka, dan di kreditnya yaitu kas, yaitu masing-masing sebesar 385 juta. Nah, nilai dari 385 juta ini didapat dari 55.000 lembar saham dikali 7.000 per lembar saham, sehingga didapat nilai sebesar 385 juta. Sedangkan pada metode ekuitas, catatan akuntansinya sama, yaitu investasi dalam PT Aneka pada kas masing-masing sebesar 385 juta. Kemudian pada tanggal 1 November, dalam metode nilai wajar atau biaya, nah ketika kita menerima dividen berarti di debitnya yaitu kas, dan di kreditnya kita akan mengakui adanya dividen, yaitu dengan nilai 870.000. Nah, 870.000 ini didapat dari kepemilikan saham PT Adira di PT Aneka, yaitu yang nilainya dividennya yang nilainya 4.350.000 itu dikali persentase kepemilikan yaitu sebesar 20%. Jadi dividen yang akan diakui oleh PT Adira yaitu sebesar 870.000 saja. Kemudian sedangkan di metode ekuitas, di kreditnya itu akan berbeda, di mana di metode nilai wajar atau biaya itu kan mengakui adanya pendapatan dividen, sedangkan dalam metode ekuitas itu akan langsung diakuinya sebagai pengurangan dari investasi dalam PT Aneka, sehingga jurnalnya itu kas pada investasi dalam PT Aneka masing-masing sebesar 870.000.
Kemudian catatan akuntansi yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember yaitu dengan mengakui adanya net income atau laba, di mana dalam metode nilai wajar atau biaya itu catatan akuntansinya itu tidak ada, di mana karena atau dengan alasan diasumsikan bahwa saham itu tidak dapat diperjualbelikan atau mempunyai harga pasar sebesar Rp50 per saham, sehingga penilaian kembalinya itu tidak diperlukan. Sedangkan pada metode ekuitas itu akan dijurnal sebagai penambahan investasi dalam PT Aneka dan akan mengkredit dari laba, yaitu sebesar Rp655.000. Nilai dari Rp655.000 ini didapat dari persentase kepemilikan yaitu 20% dikali Rp6.550.000 dikali setengah tahun, yaitu setengah tahunnya itu dari bulan Juli sampai dengan Desember, sehingga didapat nilai akhirnya itu labanya atau net income-nya itu sebesar Rp655.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember itu akan dilakukan penyesuaian juga, yaitu untuk menyesuaikan adanya pendapatan dividen dari akun investasi atas penerimaan dividen, yaitu adanya dividen likuidasi. Sebelumnya laba tahun berjalan itu kan diketahui Rp8.500.000. Jadi maka bagian PT Adira itu akan mendapat sebesar Rp850.000. Nah, mengapa Rp850.000? Yaitu Rp850.000 itu didapat dari Rp8.500.000 itu dari laba tahun berjalannya itu dikali 20%, kemudian dikali setengah tahun, sehingga didapatlah hasil Rp850.000. Kemudian dividen yang diterima pada saat saham diperoleh adalah sebesar Rp870.000, yaitu dividen pencatatan dividen sebelumnya yang di jurnal itu yaitu Rp870.000. Nah, Rp870.000 ini melebihi ekuitas dalam laba Aneka, yaitu sebesar Rp850.000 sebelumnya itu, sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp20.000, yaitu Rp870.000 dikurang Rp850.000, sehingga akan adanya kelebihan sebesar Rp20.000. Kemudian Rp20.000 ini akan dianggap sebagai dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengembalian modal dan dikreditkan ke akun investasi dalam PT Aneka, sehingga jika jurnalnya dibuat, maka penyesuaiannya yaitu pendapatan dividen pada investasi dalam PT Aneka yaitu sebesar Rp20.000. Baik, untuk soal yang kedua yaitu menghitung nilai investasi menurut kedua metode. Nah, setelah menghitung dividen likuidasi dan membuat jurnal sebelumnya tersebut, maka ayat jurnal yang akan dibuat yaitu mengurangi pendapatan dividen sebesar Rp850.000, yaitu di bagian PT Adira atas laba yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi dalam PT Aneka sebesar Rp20.000 yang merupakan dasar nilai wajar atau biaya yang baru bagi investasi tersebut, sehingga nilai investasi menurut metode nilai wajar atau biaya yaitu sebesar Rp385 juta dikurang Rp20.000 dari dividen likuidasi, sehingga didapat hasil akhir yaitu sebesar Rp384.980.000. Kemudian sedangkan menurut metode ekuitas, PT Adira mengakui laba yaitu sebesar Rp655.000 dan akan melaporkan dividen tersebut sebesar Rp870.000, sehingga nilai investasi PT Adira dalam PT Aneka yaitu bisa dihitung sebagai berikut, yaitu yang pertama itu kan ada 1 Juli, yaitu ada investasi awal sebesar Rp385 juta, kemudian 1 November ada dividen yang diterima yaitu akan mengurangi investasi awal sebesar Rp870.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember yaitu ada mengakui laba sebesar 20%, yaitu dengan nilai Rp655.000, yaitu akan menambah, sehingga 31 Desember didapat saldo akhir yaitu sebesar Rp384.785.000, sehingga nilai investasi dengan
menggunakan metode ekuitas, nilai investasinya itu sebesar 384.785.000. Kemudian untuk soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 400 juta diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapa nilai investasi PT Adira dalam PT Aneka pada periode 31 Desember. Nah, di sini kita akan mengurangkan nilai wajar sahamnya dengan nilai investasi akhir saham, di mana nilai wajar saham yang sebesar 400 juta dikurang dengan nilai investasi akhir saham yang sebesar 384.980.000, sehingga didapatlah hasil laba komprehensif lainnya, nah yaitu sebesar 15.020.000. Kemudian jika kita menjurnalnya, jurnal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi ke nilai wajarnya tersebut, yaitu di debitnya itu penyisihan untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia untuk dijual ke nilai pasarnya, dan di kredit laba komprehensif lainnya, yaitu masing-masing sebesar 15.020.000. Baik, sekian pembahasan mengenai akuntansi investasi saham. Sekian dan terima kasih.